Selamat pagi dan salam literasi. Kali ini saya Putra Delwes Pangaribuan dari kelas 12 MIA 3 ingin mengikuti serta mengisi kegiatan literasi kita kali ini, dan saya melakukan kegiatan mengulas buku ensiklopedia tentang luar angkasa sesuai dengan tema yang diberikan adalah sains. Buku ini diterjemahkan oleh Mary Christine dan juga didesain oleh Anna Marie Clary. Setelah itu diterbitkan oleh PT Gramedia dan juga PT Buana Indo Permai pada tahun 2010. Setelah itu, di buku ini saya dapat mengambil kesimpulan bagaimana terbentuknya alam semesta, tata surya, dan juga planet, serta hal-hal yang ada di luar angkasa lainnya. Saksikan selanjutnya. Nah, yang pertama kali akan kita bahas adalah alam semesta. Alam semesta itu lahir kira-kira 14 miliar tahun yang lalu dari sebuah ledakan besar yang sangat dahsyat yang bernama Big Bang. Big Bang sendiri setelah terjadi, dia akan membuat seluruh galaksi yang ada di dalamnya menyebar ke seluruh alam semesta. Setelah itu bergerak tiada henti, dan jika saling menarik, mereka akan menyatu. Kemudian di setiap galaksi memiliki planet, kemudian komet, setelah itu awan-awan gas yang mengelilingi intinya. Dan pada akhirnya kita berada di bumi, merupakan salah satu planet dari sistem tata surya kita yang berada di galaksi Bima Sakti. Bima Sakti ini merupakan galaksi yang satu kali rotasinya membutuhkan waktu 250 juta tahun, sehingga memiliki waktu yang sangat lama. Dan juga galaksi Bima Sakti ini seperti ini. Ini dia dan ini dia. Dia memiliki sebuah lubang hitam besar yang bernama black hole yang sangat mengerikan, karena black hole ini bisa menyerap semua yang berada di sekitarnya. Dan juga galaksi Bima Sakti ini memiliki 200-400 miliar bintang. Kita harus bersyukur karena kita tinggal dari galaksi Bima Sakti yang merupakan satu dari miliar galaksi yang ada di seluruh alam semesta. Salah satunya Andromeda, Magellan, dan juga Yang kedua yang akan dibahas adalah bintang. Bintang merupakan salah satu benda langit yang lahir di dalam galaksi dan disebut gugus bintang jika mereka berkelompok. Setelah itu, bintang terbentuk akibat dari gabungan emisi gas dan juga awan-awan gas serta zat-zat lainnya. Dan jika kita melihat di langit yang gelap, terang, dan serta bersih, kita bisa melihat sebuah bentuk-bentuk seperti ikan, kemudian beruang, ataupun rusa. Tetapi bentuk ini akan selalu berubah pada tempatnya karena rotasi bumi yang selalu berputar. Kemudian ini dia bintangnya, dan juga ini membentuk sebuah beruang. Ini dinamakan Ursa Major. Dan alam semesta memiliki 88 buah rasi bintang. Dan matahari merupakan bintang di planet kita yang berjarak 150 juta kilometer dari bumi. Dan matahari merupakan sebuah kumpalan gas raksasa yang dimana jika berrotasi di pada porosnya menghasilkan waktu 25 hari, dan berputar pada galaksi kita membutuhkan waktu 225 juta tahun. Matahari memiliki lidah api dan juga bintik-bintik hitam di matahari yang disebut juga dengan korona. Korona ini tergantung dengan suhunya, bisa 1 juta derajat Celcius ataupun 2 juta derajat Celcius. Matahari itu berpengaruh terhadap aurora. Kenapa begitu? Karena setiap kali matahari
elektronnya meledak, kemudian akan menghasilkan partikel-partikel yang akan membuahkan cahaya yang terjadi di kutub utara dan di kutub selatan. Zaman sekarang kita dapat lebih mudah melihat benda-benda di langit dengan bantuan teropong ataupun teleskop. Dengan teropong diciptakan oleh Galileo dan juga teleskop diciptakan oleh Newton, sehingga kita dapat melihat bentuk-bentuk seperti bulan. Bulan ini merupakan benda langit yang memancarkan cahaya dari matahari menuju bumi. Kemudian bulan memiliki sebuah bulatan-bulatan kecil atau sebuah kawah-kawah yang disebut dengan lautan akibat dari tabrakan meteoroid yang menabrak yang diselimuti oleh lava api. Kemudian bagian yang gelap ini dinamakan dataran rendah dan yang bagian terang disebut dengan pegunungan. Walaupun bumi dekat dengan bulan, tetapi bulan mereka tidak sama karena bulan tidak memiliki oksigen sehingga tidak ada kehidupan di sana, tetapi masih memungkinkan untuk terjadinya es karena suhu udara yang di bawah 0 derajat Celcius. Dunia sudah pernah mengirimkan makhluk hidup untuk menjelajahi serta mengetahui luar angkasa itu seperti apa. Seperti pada tahun 1957, seekor anjing bernama Layla terbang bersama pesawat Sputnik. Ini merupakan hewan yang pertama kali. Setelah itu dilanjutkan dengan simpanse bernama Ham yang terbang bersama pesawat Hercules pada tahun 1961. Karena dua percobaannya berhasil, maka seorang berkebangsaan Rusia bernama Yuri Gagarin terbang untuk menjelajahi luar angkasa. Setelah itu berhasil, maka muncullah misi ke bulan yang dilakukan oleh 3 astronot. Yang pertama Neil Armstrong, setelah itu Michael Collins dan juga Buzz Aldrin. Menjadi astronot itu tidak mudah karena untuk menjadi seorang astronot harus menyiapkan mental dan juga fisik secara bagus dan juga matang, karena ketika mereka melakukan perjalanan maka resikonya yang pertama adalah gangguan mental seperti kepanikan dan juga bisa mengakibatkan kematian. Dan untuk mengatasi itu maka diperlukannya berbagai pelatihan selama berbulan-bulan seperti mengacaukan seluruh fungsi tubuh para astronot sehingga mereka sudah terbiasa ketika harus menghadapi goncangan di luar angkasa. Seperti ini. Nah, sebelum kita akan benar mengakhiri kegiatan literasi kita kali ini, saya akan merekomendasikan buku ini kepada para pembaca sekalian serta para teman-teman saya. Karena apa? Karena buku ini adalah buku tentang luar angkasa yang memiliki ilustrasi yang bagus, kemudian memiliki isi yang bagus dan singkat, padat dan jelas sehingga kita dapat mudah memahaminya. Kemudian dia mempunyai hal yang dapat membuat kita ingin terus membacanya dan tidak gampang bosan. Sekian dari saya, Putri Edelweiss, Pangaribuan dari kelas 12 3. Salam literasi. Salam. Kita baca, kita bisa.